Selamat sore, kembali lagi bersama saya Nima Dedia Padmi dari peserta Latsar Angkatan 11 Puslatbang KDO Delang Samarinda tahun 2020. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi pelatihan atau mata pelatihan yaitu Whole of Governance. Nah, kita bahas satu-satu dari pengertian Whole of Governance. Nah, kalau kita pecah, whole itu berarti satu kesatuan ya, atau menyeluruh, sedangkan government itu pengertiannya adalah atau maknanya adalah elemen pemerintahan. Sehingga whole of government itu dapat diartikan sebagai upaya mensinergikan fungsi-fungsi sehingga menciptakan integritas atau kesatuan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan publik. Nah, pengertian lainnya juga bahwa whole of government itu merupakan mekanisme untuk menyatukan fungsi dan peran stakeholder secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan yang sama dengan koridor wewenang dan anggaran masing-masing. Tapi kenapa pada akhirnya pemahaman whole of government ini perlu dipahami oleh ASN? Ini sebenarnya berawal dari anggapan masyarakat bahwa tidak ditemukannya sinergi antara fungsi-fungsi dari berbagai elemen pemerintah. Sehingga menimbulkan adanya ego sektoral. Nah, ego sektoral ini maksudnya adalah suatu elemen pemerintah merasa ini bukan fungsinya atau ini bukan wewenang dan tugasnya, melainkan tugas dari elemen pemerintah yang lain, kewajiban dari elemen pemerintah yang lain, seperti itu. Apa yang terjadi akhirnya adalah ketidakefisienan dan ketidakefektifan suatu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Padahal apa utamanya dari sebuah pelayanan, yaitu kepuasan dari si penikmat layanan atau si masyarakat ini sendiri. Oleh karena itu, perlu kita sebagai ASN yang memiliki tugas utama, salah satunya sebagai pelayan publik, nah sangat perlu di sini untuk menciptakan kepuasan dari masyarakat dalam hal pelayanan yang kita berikan. Kemudian makna apa yang dapat dipetik dari mata pelatihan Whole of Government, yaitu kita sebagai dosen. Nah, contohnya ASN dosen ketika melayani mahasiswa, kita tidak seharusnya memandang, oh ini mahasiswanya dosen ini mahasiswa saya, oh ini bukan mahasiswa saya, seperti itu, melainkan segenap atau semua mahasiswa yang ada di lingkungan UBT, Universitas Murni Utarakan adalah mahasiswa kita, sehingga pelayanan juga dapat lebih optimal dilaksanakan, seperti itu. Poin yang terakhir adalah rencana aksi. Rencana aksi yang akan dilaksanakan yaitu lebih menunjukkan kesinergian, dalam artian menjadi seorang dosen itu adalah pelayan publik, pelayan mahasiswa, sehingga apa yang dibutuhkan mahasiswa utamanya dapat kita penuhi dalam hal menuntut ilmu, kemudian pelayanan bimbingan dan lain sebagainya. Itu menjadi tugas kita sebagai dosen, sebagai wali, sebagai pembimbing akademik siswa juga. Nah, sekian overview Whole of